Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah teori akuntansi yang beranggotakan Tareta Faradia Azhara, Alivia Muhasona, dan Rizky Trinova Ramaduna akan membahas mengenai standar akuntansi internasional dan standar akuntansi nasional. Langsung saja, yang akan kita bahas pertama adalah standar akuntansi internasional. Pertama-tama adalah pengertian dan pembuat standar akuntansi. Standar akuntansi adalah pedoman umum penyusunan laporan keuangan atau pedoman utama praktik akuntansi, yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Nah, sementara itu, untuk penyusunan standar akuntansi pada tingkat internasional dilakukan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Selanjutnya, standar akuntansi di Amerika Serikat atau yang biasa disebut dengan Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP itu muncul karena kebutuhan standar akuntansi di Amerika yang disebabkan oleh crash di pasar modal Amerika Serikat sekitar tahun 1929. Lalu, American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA dan New York Stock Exchange atau NYSE mengembangkan prinsip akuntansi baku yang harus diikuti oleh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange. Hal tersebut menghasilkan Five Board Accounting Principle pada tahun 1932, di mana dokumen ini menjadi GAAP. Lalu, di Amerika Serikat, lembaga apa yang memengaruhi perkembangan standar akuntansinya? Yang pertama adalah American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Yang kedua, Financial Accounting Standards Board atau FASB. Lalu yang ketiga adalah Securities Exchange Commission atau SEC. Perkembangan standar akuntansi di Amerika Serikat juga tidak lepas dari hubungannya dengan Sarbanes-Oxley Act, yang mana disebabkan oleh skandal keuangan yang terjadi pada perusahaan Enron, WorldCom, dan beberapa perusahaan memunculkan gejolak publik di Amerika dan juga dunia. Kongres Amerika Serikat segera mengambil langkah komprehensif dan menetapkan UU Keuangan yang dikenal dengan Sarbanes-Oxley Act 2002. Kongres Amerika Serikat menetapkan UU Keuangan yang dikenal dengan Sarbanes-Oxley Act 2002 atau Sarbox SOE pada 30 Juli tahun 2002. Lalu, Sarbox memiliki tujuan untuk melindungi investor melalui pengungkapan keuangan yang akurat, tepat waktu, komprehensif, dapat dimengerti, tata kelola perusahaan yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat dengan pembentukan PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board, lalu pengendalian internal yang lebih baik. Public Company Accounting Oversight Board merupakan amanat dari Sarbox. PCAOB dibentuk untuk mengawasi penyusunan, pemeriksaan, dan laporan keuangan perusahaan publik di Amerika Serikat. PCAOB memiliki tugas antara lain mendaftar akuntan publik yang akan memeriksa perusahaan yang mencatatkan perusahaannya di pasar modal, lalu menetapkan standar audit, pengendalian mutu, etika, independensi, dan standar lainnya terkait penyusunan laporan audit untuk perusahaan publik. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap kantor akuntan publik. Keempat, melakukan penyelidikan dan penegakan disiplin termasuk memberi sanksi kepada kantor akuntan publik atau perorangan yang berasosiasi dengan suatu kantor akuntan publik. Lalu yang terakhir, PCAOB memiliki 5 anggota dan 2 diantaranya harus pernah menjadi Certified Public Accountant atau CPA. Di dalam dunia akuntansi internasional, terdapat Dewan Standar Akuntansi Global yang terdiri dari IASC atau International Accounting Standards Committee, IASB atau International Accounting Standard Board, dan The IFRS Foundation. Berkembangnya IFRS tentu memiliki sebuah sejarah, dimulai dari tahun 1973, yang mana membentuk Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASC dan setuju untuk mengadopsi standar akuntansi internasional. Lalu tahun 1989 menerbitkan kerangka untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau Conceptual Framework Internasional pertama. Tahun 1990 menerbitkan sebanyak 31 IAS dan Statement of Intent Comparability of Financial Statement. Tahun 1996 menyetujui pembentukan
Standing Interpretation Committee atau SIC untuk menyiapkan interpretasi standar akuntansi internasional. Selanjutnya, pada tahun 2000, menyetujui untuk merestrukturisasi organisasi menjadi Dewan Standar Akuntansi Internasional penuh waktu. Berikutnya, pada tahun 2002, menandatangani Norwalk Agreement untuk meningkatkan dan menyatukan standar IFRS dan US GAAP. Pada tahun 2004, meluncurkan proyek untuk mengembangkan kerangka kerja akuntansi untuk entitas kecil dan menengah atau UKM yang terpisah dari IFRS. Dan tahun 2005, Cina mengadopsi standar akuntansi secara substansial sejalan dengan standar IFRS. Pada tahun 2009, IASB mengeluarkan standar IFRS untuk UKM atau IFRS for SME. Lalu dan pada tahun 2021, pembentukan Dewan Standar Keberlanjutan Internasional atau International Sustainability Standard Board atau ISSB. Selanjutnya adalah International Financial Reporting Standard. Bagian IFRS yang menjadi satu kesatuan terdiri atas yang pertama, kerangka kerja konseptual yang merupakan konsep fundamental yang saling berhubungan yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten serta pedoman filosofis praktik akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Kedua, IFRS standar yang terdiri atas beberapa nomor standar yang mengatur berbagai macam transaksi, di mana setiap nomor standar mengatur satu jenis transaksi. Ketiga, IAS standar yang juga berisi berbagai standar seperti halnya pada IFRS standar. Yang keempat yaitu IFRIC Interpretation yang dibuat oleh International Financial Reporting Interpretation Committee yang merupakan interpretasi pelaporan keuangan yang berfungsi memberikan penjelasan dan panduan teknis terkait praktik di lapangan. Yang kelima, SIC Interpretation yang dibuat oleh Standing Interpretation Committee yang merupakan hasil dari interpretasi otoritatif dari standar IAS. Yang keenam yaitu Practice Statement. Pernyataan praktik pada tahun 2002 hanya ada dua nomor, yaitu yang pertama, Management Commentary Practice Statement. Yang kedua, Materiality Practice Statement. Berikut adalah proses penyusunan IFRS. Yang pertama, rapat Dewan Publik yang disiarkan secara langsung dari IFRS Foundation di London. Kedua, penelitian maupun artikel yang menginformasikan pertimbangan Dewan. Ketiga, diskusi dan ringkasan keputusan yang tersedia setelah rapat. Keempat, pendapat melalui surat yang diterima pada dokumen konsultasi. Selanjutnya adalah proses penetapan IFRS. Yang pertama yaitu identifikasi dan konsultasi isu untuk menentukan prioritas penetapan standar internasional. Yang kedua, melakukan riset. Yang ketiga, penyusunan standar untuk mengubah atau mengeluarkan standar baru. Maka tim akan meninjau penelitian dan masukan dengan hati-hati. Selanjutnya akan diterbitkan draft exposure dan dimintakan masukan kepada berbagai pemangku kepentingan dari seluruh dunia. Yang keempat yaitu program maintenance. Dewan akan terus melakukan identifikasi dan konsultasi tentang penerapan standar baru atau standar yang diubah untuk mengidentifikasi apakah ada masalah implementasi di lapangan. Jika masalah muncul, Komite Interpretasi IFRS dapat menindaklanjuti dengan membuat interpretasi standar IFRIC atau merekomendasikan amandemen dalam lingkup sempit di mana amandemen tersebut mengikuti due process normal. Kemudian harmonisasi US Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP dan IFRS. Harmonisasi berupaya untuk meningkatkan keterbandingan antara prinsip akuntansi dengan menetapkan batasan pada beberapa alternatif. Tujuan dari konvergensi standar akuntansi Amerika dan standar akuntansi IFRS adalah untuk meningkatkan konsistensi, komparatif, dan efisiensi di pasar global. Kemudian ditandatanganinya Norwalk Agreement antara penyusun standar akuntansi internasional dan antara penyusun standar akuntansi US FASB pada 2002. Selanjutnya, tim mengembangkan rencana jangka pendek dan jangka panjang dari aksi tersebut untuk mencapai konvergensi.
Peningkatan kerjasama antara IASB dan FASB adalah dimasukkannya anggota IASB ke dalam organisasi FASB untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara dua lembaga konvergensi dalam rencana jangka pendek, fokus pada identifikasi perbedaan antara US GAAP dan IFRS, kemudian dilakukan pemilihan standar paling sesuai bagi ekonomi dunia. Kemudian globalisasi standar akuntansi akan menciptakan manfaat penting. Laporan keuangan yang menerapkan standar akuntansi global ini akan dipahami oleh investor di seluruh penjuru dunia. Perusahaan multinasional tidak lagi harus menyiapkan laporan yang berbeda untuk negara yang berbeda di mana mereka beroperasi. Pembahasan yang kedua adalah mengenai standar akuntansi di Indonesia. Tujuan pengembangan standar akuntansi. Tujuan penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pengguna laporan keuangan, terutama sebagai dasar pengambilan keputusan. SAK adalah satu kerangka atau prosedur dalam pembuatan laporan keuangan guna menyeragamkan penyajian laporan keuangan. Tujuan pengembangan standar akuntansi adalah yang pertama, standarisasi kebijakan dan praktik akuntansi yang beragam. Kedua, memastikan komparabilitas laporan keuangan. Ketiga, menetapkan keandalan terhadap laporan keuangan. Keempat, memastikan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Kelima, memastikan penerimaan atas laporan keuangan secara universal. Fokus utama standar akuntansi terkait masalah yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi yaitu yang pertama, pengakuan peristiwa dan transaksi dalam laporan keuangan. Kedua, pengukuran peristiwa dan transaksi dalam laporan keuangan. Ketiga, penyajian peristiwa dan transaksi dalam laporan keuangan secara bermakna dan berguna. Keempat, persyaratan pengungkapan untuk memungkinkan pemegang saham, calon investor khususnya dan masyarakat luas untuk mendapatkan wawasan tentang fakta dan angka dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan investasi yang bijaksana. Selanjutnya adalah sejarah standar akuntansi di Indonesia. Pada tahun 1973 sampai 1983, standar akuntansi pertama di Indonesia disebut Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Pada tahun 1984 sampai 1993, prinsip akuntansi Indonesia diperbarui dan dikenal sebagai PAI Revisi 1984. PAI masa itu banyak mengadopsi US GAAP. Kemudian pada tahun 1994 sampai 2007, buku SAK terus direvisi secara berkesinambungan, penyempurnaan dan penambahan standar baru. Kemudian pada tahun 2008 diadopsinya IFRS dalam SAK Indonesia. Dan pada tahun 2012 Indonesia full mengadopsi IFRS. Baik, selanjutnya ialah konvergensi IFRS. Adopsi IFRS di Indonesia menggunakan pendekatan konvergensi dengan gradual strategi, yaitu dilakukan secara bertahap berdasarkan roadmap yang telah dibuat IAI. Untuk pengaturan PSAK berbasis IFRS didasarkan jenis transaksi sebagaimana standar dari IFRS, sehingga penamaan PSAK tidak lagi berdasarkan jenis usaha, namun lebih kepada transaksi. Selanjutnya yaitu tahapan konvergensi IFRS. Tahap yang pertama yaitu tahap adopsi pada tahun 2008 hingga tahun 2010 meliputi 1. Adopsi seluruh IFRS ke PSAK. 2. Persiapan infrastruktur yang diperlukan. 3. Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Tahap kedua yaitu tahap persiapan akhir yaitu tahun 2011 meliputi penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan. Tahap ketiga adalah tahap implementasi yaitu tahun 2012 meliputi penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS. 2. Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif. Berikut adalah manfaat konvergensi IFRS yaitu sebagai berikut. 1. Keselarasan standar akuntansi internasional dapat meningkatkan kualitas SAK Indonesia. 2. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan melalui peningkatan kualitas dan keterbandingan laporan keuangan secara global. 3. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan
karena penggunaan SAK yang dikenal secara internasional. 4. Meningkatkan arus investasi global melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. 5. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fundraising melalui pasar modal secara global. Baik, selanjutnya perbedaan paling signifikan setelah SAK Indonesia mengadopsi IFRS adalah laporan keuangan akan lebih banyak menggunakan fair value atau nilai wajar, sementara SAK lama menggunakan historical cost atau harga pada saat pembelian. Dengan mengadopsi IFRS, maka laporan keuangan lebih relevan dan reliabel. Juga untuk meminimalkan kritik terhadap akuntansi konvensional yang dinilai tidak mampu memberikan gambaran kinerja dan kekayaan perusahaan secara up-to-date. Laporan laba rugi sesuai dengan SAK IFRS namanya berubah menjadi laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya, karena mengandung keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi seperti kenaikan nilai aset yang direvaluasi. Kemudian ialah proses penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi dibuat melalui proses dan tahapan yang ketat dan panjang, serta penuh kehati-hatian yang disebut proses prosedur. SAK IFRS di Indonesia akan terus berubah dan menyesuaikan perubahan pada IFRS yang dinamis, sehingga hampir setiap tahun terjadi perubahan PSAK. Perubahan SAK meliputi 4 macam. 1. PSAK baru, 2. PSAK revisi, 3. PSAK amandemen, 4. PSAK penyesuaian tahunan. Standar akuntansi di Indonesia. Di Indonesia terdapat 4 standar akuntansi yang berlaku, yaitu 1. Standar akuntansi keuangan atau disingkat dengan SAK atau SAK IFRS. Perusahaan yang menggunakan SAK IFRS ialah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, bank umum, perusahaan asuransi, dan perusahaan dana pensiun. Laporan keuangan lengkap berdasarkan SAK IFRS terdiri atas 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan dan informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya, ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Standar akuntansi yang kedua yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, disingkat dengan SAK ETAP, dan SAK entitas privat yang disingkat dengan SAK EP. 19 Mei 2009 SAK ETAP disahkan. SAK ETAP digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Mengadopsi IFRS for Small Medium Enterprise atau SMI dengan melakukan beberapa penyederhanaan. SAK ETAP menggunakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum atau SAK IFRS. SAK ETAP telah direvisi dan akan menggantikan SAK entitas privat yang akan berlaku secara mandatori per 1 Januari 2025. 30 Juni 2021, DSAK IAI mengesahkan SAK EP yang merupakan adopsi dari IFRS for SMEs dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. SAK EP berbeda dengan SAK umum yang berbasis IFRS. Perbedaannya yaitu 1. Menghilangkan topik yang tidak relevan bagi entitas privat. 2. Menyederhanakan opsi kebijakan akuntansi sehingga entitas privat akan mengikuti kebijakan akuntansi tunggal untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi tertentu. 3. Penyederhanaan beberapa prinsip pengakuan dan pengukuran. 4. Pengungkapan yang lebih sedikit. 5. Penggunaan bahasa yang lebih sederhana. Laporan keuangan lengkap untuk entitas privat terdiri atas 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan penghasilan komprehensif dan laporan laba rugi, boleh dibuat gabung atau terpisah. 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, dan yang terakhir atau kelima yaitu catatan atas laporan keuangan.
Standar yang ketiga yaitu standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, biasa disingkat dengan SAK EMKM. SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP atau SAK EP. SAK EMKM berlaku efektif 1 Januari 2018. Laporan keuangan lengkap untuk entitas EMKM terdiri atas 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi, 3. Catatan atas laporan keuangan. Standar yang keempat yaitu Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau SAK Syariah. SAK Syariah merupakan standar yang digunakan untuk entitas atau perusahaan yang memiliki transaksi berbasis syariah. Tahun 2013, produk akuntansi syariah yang dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. SAK Syariah memberi panduan terkait konsep dasar paradigma, asas dan karakter transaksi syariah, penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi berdasarkan konsep syariah seperti murabahah, mudharabah, ijarah, dan istisna. Standar akuntansi yang kelima ialah standar akuntansi pemerintahan atau biasa disingkat dengan SAP. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP merupakan standar yang dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan pada instansi pemerintahan baik pusat maupun pemerintahan daerah. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP di bawah Kementerian Keuangan. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau disingkat PSAP, dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Yang terakhir ialah penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Dilakukan oleh 1. Dewan Standar Akuntansi Keuangan disingkat dengan DSAK, 2. Dewan Standar Akuntansi Syariah disingkat dengan DSAS, 3. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat dengan KSAP. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami terkait SAK internasional dan SAK nasional. Atas kekurangan yang ada mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.